Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudara dan sahabat tercinta, semoga iman senantiasa terjaga dengan rapi dan baik di dalam dada masing-masing kita, dan Allah menuntun kita dalam hidup ini selalu di atas kemuliaan iman ini dan di atas kebaikan amalan dan ketaatan yang diridhoi oleh Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Saudara dan sahabat tercinta, pertemuan kita sekarang kita melanjutkan kepada hadis yang ke-35 dari kitab Arba'in Maqdisiyah kita, 40 hadis pilihan yang membicarakan tentang Baitul Maqdis. Bila hadis yang ke-34 kita membicarakan tentang keutamaan mengambil ibadah haji dan umrah startnya dari Baitul Maqdis, di mana Rasulullah menyatakan wajib orang itu menjadi ahli surga atau diampunkan semua dosa yang pernah dibuat sebelum dan sesudahnya, asal dia mengambil ihramnya dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina, menuju Makkahul Mukarramah. Apakah untuk umrah ataukah untuk haji? Sekarang hadis yang ke-35 ini adalah hadis yang memang terhitung singkat, tetapi kami akan membongkar sesuatu yang kalau kita tonton di film-film Hollywood, di film-film Bollywood, semuanya bullshit, omong kosong, kalam fadhi, kalam farikh, ya, dongeng saja. Tetapi kalau hadis yang bercerita, maka ini pasti hak, ini pasti benar, karena Rasulullah bukan pembual. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidaklah seorang pembual, dan dia tidaklah menyampaikan sesuatu dari apa yang terkhayalkan oleh beliau, apa yang terbayangkan oleh beliau, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa, semua yang diucapkannya tidak ada dari dirinya. In huwa, melainkan yang disampaikannya adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Sekarang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya, ketika kami menyinggung di film Hollywood, di film Bollywood, di film-film Cina dan sebagainya, orang akan terkejut-kejut. Wow, ada orang yang mampu melakukan serangan dengan telapak tangan, ada orang yang bisa memecahkan batu hanya dengan menunjuknya, ada orang yang mampu terbang dan sebagainya. Ini semuanya omong kosong, ya. Tetapi ketika Nabi menceritakan sesuatu dan itu terjadi, maka itu kebenaran, ya. Umpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, dia membumbung ke langit, ya, dengan menggunakan kendaraan yang bernama Buraq bersama malaikat Jibril. Langit yang jauhnya tidak mampu kita bayangkan dengan kata-kata dan angka-angka manusia, hanya ditembus pulang pergi dalam satu malam saja. Dan ini adalah sesuatu kebenaran. Itu setidaknya iman kita. Tapi bagi orang tidak beriman sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, tetap saja akan mentertawakan dan menganggap Muhammad adalah pembual, orang gila, orang bodoh, pengkhayal dan sebagainya, ya. Tetapi orang beriman sekali. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Saudara dan sahabat beriman, kita imani ini adalah hak dan benar-benar terjadi. Begitu juga kita imani ketika Nabi Muhammad SAW membelah bulan, di mana semua manusia menyaksikan. Orang yang beriman dengan orang yang kafir, kaum musyrikin, semuanya menyaksikan. Dan sampai pada hari ini, bulan itu masih menunjukkan adanya tanda-tanda pembelahan yang pernah terjadi. Sebagaimana Bukit Tursina juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut dibelah oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua itu sampai hari ini meninggalkan tanda-tanda yang bisa dilihat dan disaksikan. Sekarang ada sesuatu, dan kami dengan kedua mata ini menyaksikan saat kami di Masjidil Aqsa kemarin. Apa itu yang kita dengarkan dan kita saksikan? Ayo kita dengarkan hadis berikut ini. An Ibni Buraidah, dari Ibnu Buraidah, an abihi, dari ayahnya, qala, ayahnya itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamman tahayna ila Baitul Maqdis, ya, ketika kami landing, nyampe dari Makkah, ya, menuju ke Baitul Maqdis. Qala Jibril alaihi salam, ya, biisbi'ihi, berkata sambil menunjuk dengan jarinya
ke arah batu. Fa kharaqa bihil hajar. Maka dengan jari telunjuknya itu, batu tadi akhirnya terbentuk seperti diukir, ya. Ada yang terbelah, ada yang terukir, ya, dan ada yang membentuk tempat di mana di situ bisa ditambatkan tali. Dan ada bahagian yang berhasil dengan telunjuknya, bagian itu terlobangi. Wasyadda bihil buraq, dan di sanalah diikat buraq tersebut di batu yang ditunjuk oleh malaikat Jibril. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara, bagi para malaikat ini bukan sesuatu yang hebat, tapi bagi manusia ini hebat sekali. Malaikat-malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai makhluk-makhluk perkasa yang tidak akan terkalahkan. Kalau secara fisik saja, bumi ini, bumi yang kita tempati sekarang ini, dengan lautnya yang 75% lebih luas daripada daratan, seandainya seluruh air laut yang ada ikut dengan seluruh danau-danau yang ada, kemudian seluruh sungai-sungai dan mata-mata air yang ada, seluruhnya dituangkan ke tengkuk salah seorang daripada malaikat yang ada. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada satu pun dari air ini yang menetes keluar, ya, diserap, saking gedenya, besarnya, perkasanya. Itu malaikat. Dan malaikat ini mampu, ya, melakukan peralihan bentuk dari yang sebegitu besar menjadi sekecil tungau, sekecil mikroba, dan Allah yang maha perkasa memberikan kemampuan ini. Bisa sebesar apapun, bisa sekecil apapun. Bahkan ada malaikat yang bisa bergelantungan di jenggotnya para lelaki yang beriman. Allah, Allah, Allah. Ya, oleh karena itu, malaikat-malaikat adalah makhluk yang sangat perkasa. Hai Muhammad, kau tunjuk saja bukit dan gunung yang mana yang mau dibelah. Maka para malaikat petugas menjaga bukit-bukit dan gunung ini akan mengangkatnya dan menghempaskan ke penduduk Taif yang telah mengusirmu, yang telah melukaimu. Masya Allah, ya. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang keperkasaannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata dan bahasa. Jadi kalau kita mengatakan siapa yang paling hebat, siapa yang paling oh fulan, 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 semuanya seujung kuku pun gak ada apa-apanya dibandingkan salah satu saja daripada malaikat-malaikat Allah. Baiklah, apa yang ditunjuk oleh malaikat Jibril ini, dan di mana buraq tersebut ditambatkan oleh malaikat Jibril ini, kami alhamdulillah sudah sampai ke sana. Mata ini telah melihat, dan kami juga ikut sholat di, sekarang sudah dijadikan sebagai tempat masjid khusus, ya, di daerah yang dekat dengan lebih kurang 200 meter, ya, atau 250 meter, paling jauh itu 300 meter jaraknya dari masjid Dome of the Rock atau masjid Qubah As-Sakhra, yang kubah emas itu jaraknya. Jadi kita turun ke bawah, dan situ sudah ada sajadah yang terhampar, ya, di bawah itu seperti gua, tapi kita turun ke bawah cukup lumayan luas, ya, ke atas. Kemudian di situ sudah ada batu, di mana di sana adalah tempat di malaikat ini menambatkan tali daripada kendaraan buraq tersebut. Dan kami mengambil foto di sana, dan para jamaah juga menyaksikan, dan mereka juga mengambil foto, mengambil kenang-kenangan. Allah, Allah, semoga saudara dan sahabat tercinta ada dikasih oleh Allah rezeki, lalu kita bisa sama-sama mengambil ibrah dan pelajaran, dan mengambil kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk mempertebal dan memperkuat iman kita, dan menjadi bahan cerita yang berawal dan bertitik balik daripada kisah hak, ya, kisah yang benar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Saudara dan sahabat tercinta, mungkin hadis ini singkat dan pendek, tetapi kami hanya menyampaikan khawariqul adah itu kalau Allah sudah menghendaki terjadi. Bahkan di tangan para nabi-nabi, khawariqul adah apa yang tidak terjadi. Cuman kalau di tangan para nabi-nabi namanya mukjizat, ya. Musa membelah laut, itu mukjizat. Musa mengetok dengan tongkatnya, terbelah, menjadilah batu, mengeluarkan 12 mata air, itu mukjizat, ya. Kemudian Nabi Isa menghidupkan yang sudah mati, itu mukjizat. Kemudian Nabi Isa bisa membalikkan mata yang memang buta dari permanen aslinya dari awal kelahirannya, itu adalah mukjizat.
Ya, Nabi Daud bisa melunak seperti dodol, ya, seperti jeli semua besi yang ada di tangannya. Itu adalah mukjizat, khawariqul adah. Itu hak, itu benar. Allah memberikan para nabi-nabi rasulnya beberapa keistimewaan yang tidak bisa ditiru, yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa diajarkan, dan juga mampu membungkam, membisukan seluruh mulut-mulut yang ingin membantah dan mengingkari kebenaran risalah para nabi dan rasul tersebut. Kalau kepada para nabi benar, maka bagaimana dengan para wali-wali? Kalau kepada para wali-wali, khawariqul adah, hal yang di luar kebiasaan manusia, ini tidak disebut mukjizat, tetapi disebut dengan karamat, ya, disebut dengan karamat. Tapi kalau wali-wali setan, maka bukan karamat, ya, apalagi mukjizat, tidak, tetapi disebut dengan sihir, ya, disebut dengan sihir. Semuanya atas nama manipulasi, bantuan daripada jin dan syaitan yang terlaknat. Mereka-mereka ini yang membuat mata manusia menjadi terkecohkan, sehingga orang menyangka ini adalah hak, padahal itu adalah batil, dan itu adalah sihir. Saudara dan sahabat tercinta, ini wajib kita beda-bedakan, ya. Maka kata Imam Syafi'i, engkau jangan merasa kagum, engkau jangan merasa terkesima dan lalu merasa ingin menjadi pengikutnya, menjadi penyembahnya, menjadi menjadi abdinya, hanya gara-gara engkau melihat pada dirinya ada hal-hal yang di luar nalar, mampu berjalan di atas air, mampu berlari di atas awan, ya, dan tidak terbakar oleh api, tidak luka oleh senjata tajam, tidak mampan oleh peluru. Lalu kita ingin berguru kepadanya, kita ingin menjadi abdinya, kita ingin menjadi pengikutnya dan sebagainya. Apa kata Imam Syafi'i berikutnya? Kau lihat dulu, apakah akidahnya seperti akidah Rasulullah? Apakah amalannya seperti amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gayanya gaya kiai, ya, memegang tasbih, memakai jubah, tapi nggak solat-solat, nggak solat-solat. Orang ini juga melakukan amalan-amalan yang mana Nabi Muhammad tidak melakukannya. Bahkan istrinya, anaknya, dan dirinya melakukan dosa maksiat ini dan itu. Lalu terjadi hal yang khawariqul adah pada dirinya. Jangan dulu percaya, maka ketahuilah, kata Imam Syafi'i, orang ini adalah waliyus syaitan, wali syaitan, bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali Allah terjadi karamat atau karamah pada dirinya, bentuk Allah memuliakannya saking dekatnya hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa membedakan, ya. Jangan sembarangan kita kagum hanya karena dia mengandalkan beberapa bacaan Al-Quran, hanya karena dia mengandalkan beberapa bacaan-bacaan bahasa Arab yang kita nggak ngerti, dia juga nggak ngerti, ya. Tetapi terjadi beberapa hal yang menakjubkan. Lihat akhlaknya, akhlak Rasul tidak. Lihat ibadahnya, ibadah yang diajarkan Rasulullah tidak, dia mengerjakan tidak. Lihat bagaimana dia menjaga diri dari dosa dan maksiat. Bila seandainya dia sudah jaga itu semua, maka barulah kita berani mengatakan, insya Allah yang terjadi pada dirinya adalah karomah. Ya, jadi selain pada Nabi dan Rasul karomah, ya, tapi kepada Nabi dan Rasul mukjizat namanya. Tidak boleh disematkan kepada manusia, walaupun start apapun dia, itu bukan mukjizat tapi karomah. Namun bila dia bukan Nabi, bukan wali, maka otomatis dia adalah wali setan, ya, dan dia adalah para utusan-utusan jin dan syaitan yang terlaknat. Laknatullah alaihim jami'an. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah tinggal kita di depan kita 4 hadis lagi tersisa. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah mampu memulazamahi ke-40 hadis ini dengan tertib, dengan setia, dan kita mampu menyerapnya dengan baik, memahaminya, lalu menjadikan panduan hidup kita melihat masa depan terkait dengan akhir zaman, terkait dengan Baitul Maqdis dalam bimbingan yang mulia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.